Masalah kapasitas dan okupansi rumah sakit bagi pasien COVID-19 di DKI Jakarta belakangan ini menjadi perhatian banyak pihak. Dengan melonjaknya kasus aktif COVID-19 di Jakarta belakangan ini, timbul kekhawatiran rumah sakit yang ada tak lagi dapat menampung pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan. Meski demikian, pemerintah optimistis persoalan itu bisa segera diatasi dengan peningkatan manajemen rumah sakit dan penambahan kapasitas. Masalah kapasitas dan okupansi rumah sakit bagi pasien COVID-19 di DKI Jakarta belakangan ini menjadi perhatian banyak pihak. Sebab dengan melonjaknya kasus aktif COVID-19 di Jakarta yang terjadi akhir-akhir ini telah menimbulkan kekhawatiran rumah sakit yang ada tak lagi dapat menampung pasien COVID yang memerlukan perawatan. Terkait hal ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan hingga kini, Rumah Sakit DKI masih mampu memberikan perawatan bagi pasien COVID. Namun diakui kapasitasnya semakin menyusut akibat tingginya angka okupansi. Pertanggal 8 September 2020, ketersediaan tempat tidur di ruang ICU dan ruang isolasi di 7 dari 67 rumah sakit rujukan COVID telah penuh 100%. Sedangkan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU di 46 dari 67 rumah sakit rujukan COVID terisi 60%. Pemerintah mengimbau seluruh rumah sakit memantau ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU. Pihak rumah sakit harus melakukan redistribusi jika ruang isolasi dan ruang ICU sudah penuh. Selain itu, rumah sakit diminta memindahkan pasien dengan kondisi ringan ataupun sedang ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Perlu kami sampaikan kondisi tempat tidur, ketersediaan tempat tidur, ICU, dan ruang isolasi yang ada di DKI Jakarta per 8 September yang lalu. Bornya adalah 7 dari 67 rumah sakit rujukan COVID ini penuh 100%, 7 dari 67 ICU dan ruang isolasinya penuh 100%, 46 dari 67 rumah sakit rujukan atau 68,6% terisi di atas 60%, sedangkan 14 dari 67 yaitu 20,9% terisi di bawah 60%. Dan perlu kami sampaikan bahwa rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet juga memiliki kamar-kamar untuk perawatan, terutama pasien dengan kondisi sedang dan ringan. Jumlah kamar yang ada pada saat ini adalah 2.700 tempat tidur dan terisi 1.600. Jadi masih ada 1.100 tempat tidur untuk perawatan pasien dengan status sedang dan ringan. Persoalan tingginya angka okupansi rumah sakit bagi pasien COVID ini juga menjadi salah satu alasan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali memberlakukan PSBB total. Menurut Anies, jika laju penularan COVID tak segera dibendung, maka pada 17 September, ruang perawatan pasien COVID yang dimiliki rumah sakit akan penuh dan tak bisa menampung pasien lagi. Meski saat ini Pemprov telah berusaha untuk menambah ruang perawatan sebanyak 20%-nya, namun pertambahan itu menurutnya juga akan kembali penuh di pekan kedua bulan Oktober 2020. Karenanya, Anies menginginkan agar laju peningkatan kasus COVID aktif di DKI Jakarta segera direm. Dari data yang kita miliki, bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Dan ini waktunya tinggal sebentar. Nah, kami di Pemprov DKI terus setiap waktu menambah rumah sakit swasta yang bisa terlibat untuk menaikkan kapasitas. Kita insya Allah akan meningkatkan lagi 20% sehingga menjadi 4.807. Tapi saya harus garis bawahi, menaikkan tempat tidur itu, menaikkan jumlahnya, itu bukan sekedar menyediakan tempat tidurnya,
tapi memastikan ada dokternya, memastikan ada perawatnya, memastikan ada alat pengamannya, memastikan ada obat-obatannya, memastikan ada seluruh alat pendukungnya. Jadi, menaikkan kapasitas menjadi 4.800-an itu, bila tidak disertai dengan pembatasan penularan secara ketat seperti sekarang ini, maka tempat tidur itu pun akan penuh di pekan kedua Oktober. Tim Liputan, Berita 1.